Pemirsa, sepanjang tahun 2024, kasus kekerasan kepolisian masih di Indonesia masih tinggi. Dari data Amnesty International Indonesia, selama periode Januari hingga November tahun 2024, ada 116 kasus kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus kekerasan kepolisian di sepanjang tahun 2025 masih cukup tinggi. Kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian ini tak sekedar menyasar kalangan masyarakat sipil, tetapi juga sesama aparat keamanan lainnya. Dari data Amnesty International Indonesia, selama periode Januari hingga November tahun 2024, ada 116 kasus kekerasan yang diduga dilakukan aparat kepolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Rinciannya adalah 29 kasus pembunuhan di luar hukum, 28 kasus intimidasi dan kekerasan fisik, 26 kasus penyiksaan, 21 kasus penangkapan sewenang-wenang. Kemudian 7 kasus penggunaan gas air mata dan meriam air tak sesuai prosedur, 3 kasus penahanan incomunicado, pembubaran diskusi, dan penghilangan sementara masing-masing 1 kasus. Di luar data tersebut diyakini oleh Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, masih banyak lagi. Menurut Usman, kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian selalu berulang karena minim akuntabilitas sehingga tidak ada efek jera bagi pelakunya. Ada persepsi di kalangan kepolisian yang menilai kritik warga kepada pemerintah melalui demonstrasi atau aksi protes lainnya merupakan ancaman. Selain itu, komitmen negara juga masih minim dan melindungi hak warga negara termasuk berekspresi dan berkumpul secara damai. Hal tersebut disampaikan Usman Hamid saat melakukan kunjungan ke Jawa Pos Media. Sudut pandang Amnesty, kita akan menghindari arah pandang yang menyalahkan individu. Karena pendekatan yang sifatnya agensial itu dalam sudut pandang kami tidak mungkin bisa menjawab tantangan-tantangan hak asasi manusia. Nah, lalu dari mana? Nah, kami melihatnya selalu secara struktural, yaitu pada tanggung jawab negara. Karena seluruh dalil hak asasi manusia itu berakar pada hukum-hukum internasional yang mengandung kewajiban-kewajiban negara. Artinya kembali pada kenapa negara itu didirikan, yaitu untuk melindungi dan melayani masyarakatnya. Negara itu bisa lembaga pemerintahnya, bisa lembaga legislatifnya, bisa lembaga peradilannya. Nah, memang sulit dipungkiri bahwa 10 tahun terakhir para sarjana yang melakukan studi politik Indonesia memiliki kesimpulan yang sama, bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran, kemerosotan. Ada yang menggunakan istilah decline, regression, reversion, backsliding. Nah, hampir seluruhnya terfokus pada 3 hal. Pertama, ruang publik yang menyempit untuk kritik, untuk protes gitu. Biasanya karena undang-undang yang represif dan aparat yang represif. Nah, ini topik yang ingin kita tekankan dalam pertemuan hari ini. Nah, yang kedua adalah lemahnya atau bahkan hilangnya oposisi kepartaian di parlemen. Ini pilar yang sangat penting. Kalau tidak ada lagi oposisi di parlemen, tidak mungkin ada kontrol terhadap eksekutif. Akibatnya lembaga-lembaga akuntabilitas seperti legislatif, yudikatif, dari polisi, jaksa, pengadilan sampai MK, belakangan sampai KPK, lemah. Nah, pilar yang ketiga adalah pemilu yang berintegritas. 2020, Profesor Edward Aspinall dalam pidatonya di suatu acara tentang Indonesia mengatakan, sebuah negara hanya bisa disebut demokrasi kalau memenuhi 3 syarat ini. Ruang publik yang dijamin untuk kritik. Itu di dalamnya ada kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi itu dari mulai kebebasan berpendapat sampai dengan kebebasan pers. Untuk bisa menyelesaikan kasus kekerasan oleh pihak kepolisian ini, perbaikan yang harus dilakukan terhadap institusi kepolisian ke depan terdiri dari banyak lapisan, terutama soal pengawasan dan akuntabilitas. Setiap kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian harus diselesaikan secara akuntabel dan transparan. Pengawasan terhadap Polri tak hanya dilakukan secara internal, tapi juga lembaga eksternal. Selain itu, aparat yang melakukan kekerasan tak hanya diproses etik, tapi juga pidana untuk mendorong ke depan kasus yang sama tidak berulang.